Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun. Kayaknya kalimat ini ada di mana-mana, di buku sejarah, di pidato-pidato, dan udah nempel banget di ingatan kita semua. Tapi belakangan ini, narasi ini mulai dipertanyakan. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng. Angka 350 tahun ini sebenarnya fakta sejarah yang kuat atau cuma mitos yang sengaja dibuat? Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya. Bener nggak sih Indonesia dijajah selama 350 tahun? Ini bukan sekedar debat kusir di media sosial loh. Ini pertanyaan mendasar tentang cara kita memandang sejarah dan identitas bangsa kita. Mari kita telusuri bareng-bareng buktinya. Pertama-tama kita lihat dulu dari sisi yang kontra. Ada yang percaya banget kalau narasi 350 tahun ini tuh salah kaprah, sebuah mitos. Nah, apa sih dasar argumen mereka? Nah, ini dia inti argumennya. Logikanya tuh gini, nama Indonesia kan baru muncul dan populer di abad ke-19. Jauh banget setelah tahun 1596. Jadi gimana mungkin sesuatu yang belum ada namanya bisa dijajah selama itu? Kedengarannya sih masuk akal ya, tapi ternyata argumen ini justru jadi sebuah jebakan. Masalahnya adalah ini tuh kayak jebakan semantik, fokusnya jadi geser. Dari yang seharusnya membahas realita penindasan dan dominasi asing selama berabad-abad, malah jadi debat soal nama doang. Padahal kan penderitaan akibat kolonialisme itu nyata, mau apapun sebutan wilayahnya waktu itu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi soal argumen nama ini. Emangnya salah ya kalau kita pakai istilah modern buat menjelasin kejadian di masa lalu? Ya jelas nggak salah dong. Ini tuh hal yang biasa banget dalam ilmu sejarah. Kita bilang Perang Tunisia terjadi di wilayah Tunisia modern, padahal nama Tunisia ribuan tahun lalu ya belum ada. Tujuannya simpel, biar kita gampang paham konteks lokasinya. Nah, hal yang sama persis berlaku buat penggunaan nama Indonesia dalam konteks penjajahan. Dan yang paling telak nih, bahkan penjajahnya sendiri ngakuin loh betapa lamanya mereka berkuasa. Dengerin baik-baik ya. Di tahun 1933, Gubernur Jenderal De Jonge dengan sombongnya bilang, kami sudah berada di sini selama 300 tahun, dan kami akan tetap di sini selama 300 tahun lagi. Ini bukti kalau kesadaran akan penjajahan berabad-abad itu fakta, bahkan dari mulut penjajahnya sendiri. Oke. Cukup soal perdebatan nama. Sekarang kita pindah ke bukti yang paling konkret, lini masa sejarahnya. Mari kita lihat rentetan waktu yang jadi bukti adanya era kolonial yang panjang banget di Nusantara. Semuanya berawal di tahun ini, 1596, tahun di mana ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman nyampe di Banten. Momen inilah yang jadi pintu gerbang bagi Belanda untuk masuk dan akhirnya mengubah sejarah Nusantara selamanya. Dan lini masa ini nunjukin dengan jelas, sebuah rantai penjajahan yang hampir nggak ada putusnya. Mulai dari cengkeraman kejam VOC, terus diambil alih langsung sama kerajaan Belanda, sempat diselingi Inggris sebentar, sampai akhirnya seluruh Nusantara berhasil ditaklukkan. Rantai ini baru benar-benar putus pas Jepang datang, yang kemudian justru memicu perjuangan kita menuju kemerdekaan. Jadi, kalau kita hitung nih, dari titik awal kedatangan Belanda di tahun 1596 sampai pengakuan kedaulatan di 1949, totalnya berapa? 353 tahun. Wah, deket banget kan sama angka 350? Ini bukan angka ngasal, tapi rentang waktu historis yang bisa dihitung. Terus kalau hitungannya 353 tahun, kenapa ya yang nempel di kepala kita itu angka 350? Nah, jawabannya ini lebih soal kekuatan retorika dan politik. Kuncinya ada pada Presiden Soekarno. Lewat pidato-pidatonya yang membakar semangat, Bung Karno selalu memakai frasa 350 tahun buat menyatukan kita. Dengan bilang kalau kita ini anak bangsa yang menderita selama 350 tahun, beliau merangkai narasi penderitaan bersama yang bisa dirasakan semua suku dari Sabang sampai Merauke. Disinilah poin pentingnya. Bung Karno itu bukan lagi ngajar sejarah di kelas ya. Beliau itu pakai angka 350 tahun sebagai, sebut saja, metafora sejarah yang kuat. Tujuannya buat merangkum penderitaan panjang dan menempa rasa senasib, yang jadi fondasi buat negara kita yang baru lahir. Tentu, kita juga harus paham nuansanya. Nggak setiap jengkal tanah di Nusantara ini dijajah pas 350 tahun. Daerah kayak Jawa dan Maluku, wah, mereka yang paling lama ngerasain. Sementara Aceh dan Bali baru benar-benar ditaklukkan di awal tahun 1900-an. Jadi angka 350 tahun itu mewakili durasi era kolonial secara keseluruhan. Oke, setelah kita lihat dari dua sisi, argumen pro dan kontra, jadi kesimpulannya apa dong? Mari kita satukan semua buktinya. Jadi, inilah kesimpulannya.
Angka 350 tahun itu emang bukan hitungan matematis yang presisi buat tiap pulau, tapi angka itu adalah deskripsi yang sangat akurat buat menggambarkan keseluruhan era kolonial, sebuah periode dominasi asing yang sangat panjang yang membentuk bangsa yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Dengan kata lain, narasi penjajahan selama kurang lebih 350 tahun itu ya benar secara substansi. Angka ini adalah cara singkat buat meringkas fakta bahwa wilayah Nusantara memang berada di bawah kekuasaan asing dari akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20. Nah, ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Saat kita melihat sejarah, mana sih yang lebih berarti? Presisi sebuah label atau nama, atau realitas penderitaan dan perjuangan yang dialami oleh nenek moyang kita selama berabad-abad? Jawabannya ada di cara kita masing-masing menghargai warisan sejarah kita.